Halo Pak Ustadz Yusuf Mansur, Assalamualaikum Pak. Tolong Pak ya, yang 8% per tahun tolong kasih Pak. Masalahnya Bapak nih, saya tahu dengar-dengar nih mau nyalek. Untuk Bapak dari awal saya udah katakan, meski saya nggak bisa bayar bagi hasil dengan alasan-alasan tersebut, saya tetap bisa bantu banyak hal, misalnya soal anak, soal pekerjaan, tapi bukan bagi hasil dari proyek yang emang rugi itu. Dan dimana juga ada orang seperti saya, biasanya orang pasang badan aja. Begini loh, kalau memang itu proyek rugi, wahai Yusuf Mansur, kau kumpulkan kembali orang-orang yang sudah berinvestasi, kalian jelaskan ruginya di mana dan seperti apa. Harus ada rincian, harus transparan dong. Seperti bagaimana Anda mengumpulkan dan mempresentasikan ketika hotel itu akan Anda bangun gitu loh, akan Anda beli. Kalau Yusuf Mansur bilang ke Pak Soeharto bahwa dia mau sekolahkan anaknya, dia mau biayain sekolah, nanti dulu. Wawancara Pak Darso dengan Ibu Lestari. Di situ Ibu Lestari mengatakan bahwa Yusuf Mansur sudah menjanjikan umroh, sudah menjanjikan memberi modal. Nyatanya sampai sekarang apa? Nol besar, belum ada yang ditepati. Pak Matizi, Yusuf Mansur menjanjikan Pak Matizi untuk umroh sudah berapa tahun? Bahkan sudah puluhan tahun, untuk puluhan tahun. Apa? Pak Matizi tidak diumrohkan oleh Yusuf Mansur, bahkan diumrohkan oleh seorang pengusaha gitu. Seorang pengusaha kalau tidak salah di bidang kuliner juga, Bapak Puspowardoyo. Justru Bapak Puspowardoyo yang mengumrohkan Pak Matizi. Janji Yusuf Mansur apa? Nggak ada gitu loh. Lalu kemudian dia bilang dia mau sekolahkan anak Pak Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa hari ini saya akan mengangkat tentang Pak Soeharto yang duitnya baru dikembalikan 12 juta. Kenapa saya bilang baru? Karena seperti yang saya bilang kemarin bahwa seandainya Yusuf Mansur mau mengembalikan hak dari Pak Soeharto ini, duit dari Pak Soeharto ini, kami akan selesai membuat konten tentang Pak Soeharto dan Yusuf Mansur. Tapi kenyataannya yang dikembalikan hanya 12 juta. Saya dikirimkan screenshotnya. Kemarin saya sudah bahas juga bahwa saya dikirimkan screenshotnya itu ketika saya sedang di perjalanan mau naik gunung ya teman-teman. Jadi tidak bisa saya upload ke media sosial atau YouTube. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa konten tersebut sudah dibuat oleh Jia TV. Di sini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi Yusuf Mansur itu sudah mentransfer uang senilai 12 juta kepada Pak Soeharto. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa akad awal dari uang tersebut 12 juta yang Pak Soeharto investasikan kepada Yusuf Mansur senilai 12 juta itu adalah investasi, bentuk investasi di mana ada janji di sana dari 12 juta itu ada keuntungan 8% per tahun dibagikan. Ya jadi kurang lebih kalau dari 2013 ke 2023 itu ada sekitar 10 tahun 8% artinya 8% dikali 10. Jadi dari 12 juta itu ditarik 8%, lalu 8% itu dikali 10 teman-teman. Paling enggak hitungan saya sekitar 9.600.000 lah. Itulah yang belum dibayarkan oleh Yusuf Mansur. Dan dalam chattingan dalam chat-chat antara Pak Soeharto dan Yusuf Mansur ini itu seolah-olah bahwa Yusuf Mansur ini terzolimi, seolah-olah bahwa Yusuf Mansur ini ditipu gitu, di mananya gitu. Toh sebelum Yusuf Mansur itu transfer atau sebelum Yusuf Mansur itu berhubungan dengan Pak Soeharto, kita sudah lebih dahulu mewawancarai Pak Soeharto ini gitu. Kalau Yusuf Mansur merasa dizolimi, kemana dia selama ini gitu? Kemana dia selama ini sebelum media kemudian mewawancarai Pak Soeharto? Kan sudah sering dan sudah berulang-ulang saya bahas di dalam konten saya. Seandainya Yusuf Mansur yang lebih dahulu menemukan Pak Soeharto, seandainya Yusuf Mansur yang lebih dahulu menghubungi Pak Soeharto, seandainya Yusuf Mansur yang lebih dahulu bertanggung jawab terhadap hak Pak Soeharto, saya yakin dan percaya tidak akan ada media yang masuk ke Pak Soeharto. Karena sudah selesai masalah. Apalagi yang kita mau permasalahkan? Tapi perlu teman-teman ketahui, yang membuat kami mewawancarai Pak Soeharto pada waktu itu, sekitar kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu, saya mewawancarai Pak Soeharto langsung ke Gerobokan teman-teman. Karena Pak Soeharto belum menemukan haknya. Bahkan waktu itu Pak Soeharto sudah sampai ke Jakarta dengan ongkos kurang lebih 1 juta. Namun hak yang diinginkan oleh Pak Soeharto tidak terpenuhi. Bahkan menurut pegawai yang ditemui oleh Pak Soeharto,
Itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemana Yusuf Mansur hari itu? Lalu kemudian hari ini Yusuf Mansur berkata seolah-olah dia kami serang, dia kami apalah segala macam. Di mananya? Apa keuntungan kami gitu loh mengkritik Yusuf Mansur? Maksudnya membunuh karakter seorang Yusuf Mansur, apa untungnya? Kami mengupload video ini, kami mewawancari Pak Soeharto, tidak lebih dan tidak kurang, hanya untuk membuat hak Pak Soeharto dikembalikan gitu loh. Saya yakin, apakah kemudian, yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian hak atau uang dari Pak Soeharto ini akan ditransfer atau akan dikembalikan kalau misalkan Pak Soeharto ini tidak muncul di YouTube, tidak muncul dalam video kami? Itu menjadi pertanyaan besar bagi saya dan perlu digarisbawahi teman-teman. Dikasih huruf tebal gitu loh. Kalau nggak di stabilo merah gitu loh. Apakah Yusuf Mansur ataupun pihak Yusuf Mansur akan mengembalikan hak dari Pak Soeharto kalau misalkan Pak Soeharto ini tidak kita upload, tidak kita up ke media. Itu yang perlu dijawab gitu. Tidak usahlah dulu berplaying victim ria seolah-olah paling tersakiti. Hei, bagaimana nasib mereka? Dan ini bukan cuma Pak Soeharto loh. Masih banyak Pak Soeharto lain yang haknya masih macet. Haknya belum mereka temukan, mereka dapatkan. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana? Apakah kemudian hanya orang-orang yang masuk ke media saja yang kemudian akan dikembalikan haknya? Kalau begitu akan kita masukkan semua. Akan kita blow up semua ke media, teman-teman. Kami tidak peduli. Toh selama ini niat kami, kalau mau membunuh karakter ngapain? Saya sudah pernah bilang bahwa Yusuf Mansur itu adalah salah satu orang yang saya idolakan di masa lalu ya, teman-teman. Di masa lalu, saya sering mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini adalah Utsman bin Affan akhir zaman. Bagaimana tidak? Ada seorang ulama, orang yang dikenal dengan ustaz, tapi juga memiliki harta yang banyak. Ya saya hubung-hubungkan dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu salah seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, yang mana dia terkenal dengan kesolehannya, namun juga memiliki harta yang banyak, rajin bersedekah segala macam. Kalau saya tidak salah itu ketika perang Tabuk, Utsman bin Affan itu menyumbangkan 1000 ekor unta beserta bekalnya, teman-teman. Itu bermiliar-miliar, teman-teman, bermiliar-miliar. Maka waktu itu saya mengidolakan Yusuf Mansur. Saya mengibaratkan dia adalah Utsman bin Affan-nya abad ini, Utsman bin Affan-nya zaman ini gitu. Tapi tidak kemudian menutup mata dan logika saya ketika ada orang yang berteriak-teriak, merasa dikibulin, merasa diakalin oleh seorang Yusuf Mansur. Tidak mungkin juga saya menutup mata dong. Kita ini sesama manusia, tidak usah berbicara sesama saudara seiman, tidak usah berbicara sesama saudara muslim. Sudah pasti, sudah fix. Dalam Islam kita diajarkan sesama saudara muslim haruslah kita saling tolong menolong. Tidak usah berbicara itu, teman-teman. Sesama manusia saja, sesama umat, sesama saudara sebangsa dan setanah air saja. Kita sudah selayaknya untuk saling tolong menolong. Tidak usah berbicara saudara seiman, teman-teman. Jangan pun saudara seiman, saudara sebangsa setanah air saja kita sudah wajib untuk saling tolong menolong, teman-teman. Atas dasar apa? Kemanusiaan. Sudah pasti itu. Atas dasar kemanusiaan. Karena ketika ada orang-orang seperti Pak Soeharto ini kemudian yang mengeluhkan haknya tidak dibalikan, dan kita diam saja, apa bedanya kita dengan mereka gitu? Baik, kita langsung saja simak video dari Pak Soeharto kepada Yusuf Mansur atau untuk Yusuf Mansur. Halo Pak Ustadz Yusuf Mansur, Assalamualaikum. Pak, tolong Pak ya, yang 8% per tahun tolong kasih Pak. Masalahnya Bapak nih saya tahu denger-denger nih mau nyalek gitu, harus dikasih Pak. Ini saya bingung Pak, mau ngejar siapa, saya nggak punya bayangan lagi selain Pak Ustadz Yusuf Mansur nih. Saya tetap ngejar Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Yang 8% tuh harus dikasih Pak. Tuh. Masalahnya saya mau ngantar anak saya sekolah, itu belum ada motor Pak. Gitu. Saya bingung saya Pak. Saya bingung Pak. Jalannya satu-satunya saya juga itu tok lah. Gitu. Udahlah, saya nggak nuntut banyak, yang penting saya buat beli motor cukup gitu aja udah Pak. Iya. Saya ini loh, kasihan anak saya nanti pulang jam
1:30 jam 2 jalan kaki. Gimana setiap hari gitu Pak. Itu tolong Pak Ustadz Yusuf Mansur lah. Tolong kami Pak, tenan. Tolong. Masalahnya harapannya saya juga itu tok Pak. Harapan saya juga investasi sama Pak Yusuf Mansur itu tok. Tolong cepet dikasih Pak. Yang 8% tuh. Kalau nggak dikasih saya ngejar terus Pak. Saya kejar terus Pak Ustadz nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dukung Pak Soeharto, dikejar terus aja Pak. Kalau belum dikasih dikejar, karena memang kan perjanjiannya seperti itu, bukan ngutang loh. Anda Yusuf Mansur yang harus Anda ingat bahwa ketika Pak Soeharto memberikan 12 juta di tahun 2013, itu bukan ngutang. Bukan ngutang. Akadnya itu adalah investasi, di mana di sana Pak Soeharto memberikan uang 12 juta itu tentu dengan janji Anda, tentu dengan presentasi Anda bahwa ada keuntungan di sana 8% per tahun, teman-teman. Pak Soeharto ini juga bukan orang bodoh. Dia cerita ke saya, dia jelaskan ke saya, dia teleponan sama saya, dia bilang, "Saya tahu Mas, 8% dari 12 juta itu kecil. Tapi paling tidak adalah untuk duit jajan anak setiap tahun. 8% dari 12 juta itu paling nggak seperti saya bilang ya sekitar 900. Ya sekitar 100 ribu lah sebulan, cukup lah buat jajan anak di kampung gitu loh." Tapi kan yang menjadi masalah di sini adalah setelah duit itu disetor tidak ada kabar. Pak Soeharto ngomong sendiri, dia 10 tahun menunggu dan dia diam. Dia bahkan tidak tahu menahu tentang kasus Yusuf Mansur ini. Dia berangkat ke Jakarta. Tidak ada kejelasan di sana, lalu kemudian dia mencoba untuk membuka YouTube. Disitulah dia kemudian melihat banyak judul-judul YouTube berhamburan tentang Yusuf Mansur dan segala bisnis investasinya yang mangkrak, teman-teman. Lantas kemudian tiba-tiba Yusuf Mansur muncul dan mengatakan bahwa dia diserang dari segala arah. Bagaimana tidak, hak orang loh. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada screenshot WA yang dikirimkan oleh Pak Soeharto ke saya, dan saya juga sudah izin untuk ngupload ini ya teman-teman. Saya tampilkan nanti screenshotnya. "Assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf Mansur, saya sudah komitmen bahwa investasi 12 juta saya kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur sudah sampai 10 tahun. Lebih sekarang ini, ya lebih kan. Ini kan sudah pertengahan lebih 2023. Saya tuh orangnya gampangan Pak Ustadz, ini tinggal ngasih yang 8% aja toh Pak Ustadz. Kok kesannya nggak mau ngasih ya? Ya Allah, padahal saya orang paling komitmen." Terus di sini dibalas sama Yusuf Mansur, "Nggak bisa Pak, maafin, benar-benar saya minta maaf." Dibalas dengan minta maaf itu maksudnya apa ya? "Saya dah sampaikan yang bentuknya kebaikan lain, saya malah bisa. Seperti nyantrin anak sampai kuliah, yang itu saya nggak bisa." Padahal kalau dipikir ya, biaya apa namanya, biaya 9 juta sama sekolahkan anak itu kan lebih besar apa namanya, membiayai sekolah gitu loh. Ini nggak masuk di akal sebenarnya. Sekali lagi saya mohon dimaafkan, dan saya anggap WA-an kalau masih begini ya cukup aja, saya izin nggak balas lagi. Makasih ya. Makasih juga WA-an dan video call-annya. Juga baik sangkanya kepada saya, pamit ya, salam. Mangga WA-an urusan anak dan lain-lain, kesempatan dan peluang. Dan Pak Soeharto itu katakan kepada saya setelah mengirim screenshot chat itu, Pak Soeharto mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mau kalau nanti disekolahkan oleh Yusuf Mansur gitu. Dia lebih baik meminta haknya yang 9 juta lebih itu dari 8% per tahun itu dikembalikan oleh Yusuf Mansur, diberikan oleh Yusuf Mansur. Anaknya biar disekolahkan sendiri katanya. Itu yang Pak Soeharto sampaikan ke saya. Lalu kemudian ini ada lagi chattingan dari kemudian Yusuf Mansur. Ini chatnya panjang lebar nih. "Saya kasihan sama Bapak, makanya pagi ini masih saya jawab-jawab. Selebihnya udah nggak akan saya jawab. Dan terserah saja bagaimana. Selain saya udah nggak berani jawab-jawab sebab takut direkam, takut di-capture. Saya udah benar-benar berubah pandangan saya ke Bapak. Dari yang tadinya sayang, sampai saya mau angkat anak, biayain sampai ke Mesir. Bukan hanya 1 anak, tapi 2 anak. Ngasih juga biaya pendidikan anak. Tapi akhirnya saya tahu, ternyata pas dialog saya ditipu. Ditipu gimana ya maksudnya? Bapak mancing-mancing, hanya kepengen interaksi dengan saya. Terbukti pada saat saya dengan hati saya, dengan cinta dan kasih saya. Kasih gimana? Itu hak orang, kembalikan aja, selesai gitu loh. Kasih gimana? Itu Pak Soeharto cuma minta haknya loh, nggak perlu dikasihani. Seperti biasa, seperti yang disebutkan sebagai korban dinaikkan di YouTube sebagai yang menjelekan. Menjelekan gimana? Orang kita bicara fakta kok.
Saya ulangi ya, tapi akhirnya saya tahu ternyata pas dialog saya ditipu. Bapak mancing-mancing hanya kepengen interaksi dengan saya. Kita nggak tahu ya bagaimana Yusuf Mansur ini kemudian berinteraksi dengan Pak Soeharto. Yang jelas ini Pak Soeharto mengirim sendiri screenshotnya kepada kami. Kami tak ada ini ya teman-teman. Tapi sudah sampai ke kami ya. Kita tinggal izin up ya, kita up teman-teman. Tapi akhirnya saya tahu ternyata pas dialog saya ditipu. Enggak. Bapak mancing-mancing, hanya kepengen interaksi dengan saya. Terbukti pada saat saya dengan hati saya, dengan cinta dan kasih saya seperti biasa, seperti yang disebut sebagai korban, dinaikkan di YouTube sebagai yang menjelekan saya. Bapak udah tahu saya masih ada rekaman juga. Jika saya mau, saya pun bisa perkarakan. Tapi saya nggak pernah mau. Tapi akibatnya, saya juga udah nggak mau berkomunikasi apa-apa. Ini saya jawab karena saya kasihan, tapi ini jawaban terakhir. Abis ini saya udah nggak mau dihubungi lagi. Silahkan mengadu kepada mereka yang mengkontenkan saya di YouTube mereka. Terus terang saja, ini bukan Yusuf Mansur memberikan uang ke Pak Soeharto ya. Itu uang Pak Soeharto sendiri teman-teman. Bahkan di situ Pak Soeharto harusnya sudah rugi karena Pak Soeharto itu ke Jakarta habis 1 juta teman-teman. Dan di situ Yusuf Mansur baru mengembalikan 12 juta doang. Apaan gitu loh. Saya pikir Bapak berbeda, ternyata sama saja. Penuh resiko saya nulis ini, apalagi sampai jawab-jawab, sebab bisa-bisa direkam diam-diam dan benar-benar dikontenkan. Luar biasa sampai jamaah bilang anak kecil aja sampai nangis-nangis komplain tentang Pak Ustadz, dan begitu saya lihat tayangannya itu anaknya Bapak. Bagaimana bisa padahal saya sedang bicara, sudah bicara dari hati ke hati. Berikut jawaban saya yang saya ulangi sepenuhnya. Bahwa jika dituntut bagi hasil maka tidak ada, sebab harusnya yang ada bagi rugi. Penjelasan kali lebar nggak mungkin juga saya sampaikan di forum ini, apalagi saya mikir jangan-jangan ini sama saja, kelak dikontenkan. Tapi waktu itu saya baik sangka, bahwa saya tetap mulangin, ya iyalah, saya Yusuf Mansur, santri setidaknya, saya kembalikan duit orang, nggak bikin rugi secara nominal investasi, nggak berkurang, harusnya terdelusi, berkurang, bahkan nol dan minus seperti jalani usaha, tetapi tidak saya lakukan, bahkan hampir rata-rata saya lebihin sebagai kehakiman saya aja. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya setelah 10 tahun, orang tiba-tiba dibilang uangnya sudah amblas gitu loh, terdelusi, enak betul bicara teman-teman. Ini sering saya ulang-ulang bahwa seandainya orang seperti Pak Soeharto ini kemudian setelah menginvestasikan duitnya ada informasi perkembangan tentang update hotel tersebut, kan semua orang juga paham, oh ini bangkrut, oh ini rugi, oh ini untung segala macam. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ica kalau nggak salah yang dari Makassar itu. Bagaimana tidak? Mereka tidak mendapatkan informasi kabar selama ini gitu. Tiba-tiba dengar kabar sudah ambruk, sudah mangkrak, sudah rugi lah segala macam, sementara bangunannya masih ada. Kalau memang itu hotel city berbasis umat, jual saja hasilnya, bagi-bagikan ke umat gitu loh. Yang sudah investasi selesai kan. Bangunannya masih ada loh. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya sih bentuk bisnis yang mereka jalanin ini. Setelah orang kumpul-kumpul duit lalu dibilang terdelusi, jari nol segala macam, enak betul ya. Kalau gitu saya juga mau dong kumpulin uang orang 10 juta kali 3.000 itu berapa miliar teman-teman. Untuk Bapak dari awal saya udah katakan meski saya nggak bisa bayar bagi hasil dengan alasan-alasan tersebut, saya tetap bisa bantu banyak hal, misalnya soal anak, soal pekerjaan, tapi bukan bagi hasil dari proyek yang emang rugi itu. Dan dimana juga ada orang seperti saya biasanya orang pasang badan aja. Begini loh, kalau memang itu proyek rugi, wahai Yusuf Mansur, kau kumpulkan kembali orang-orang yang sudah berinvestasi, kalian jelaskan ruginya di mana dan seperti apa, harus ada rincian, harus transparan dong. Seperti bagaimana Anda mengumpulkan dan mempresentasikan ketika hotel itu akan Anda bangun gitu loh, akan Anda beli. Kan bisa tuh Anda kumpulkan orang-orang yang sudah menginvestasikan uangnya di sana senilai 10 juta atau 12 juta, presentasi di situ ruginya kayak gini teman-teman. Bagaimana dulu Anda begitu semangatnya mempresentasikan perusahaan tersebut, usaha tersebut, bisnis tersebut dengan sangat menjanjikan sekali, sampai kemudian banyak orang ini memasukkan duitnya ke sana, menginvestasikan duitnya ke sana, lalu kemudian ketika rugi, Anda bilang Anda tidak bisa menjelaskan di forum ini. Memang mungkin kalau satu-satu mungkin tidak bisa dijelaskan, maka kumpulkan mereka, beres kan, selesai masalah. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah memang itu benar-benar rugi? Atau cuma seolah-olah gitu loh, atau cuma sekedar umpama biar orang ya you know lah gitu, kita tahu lah gitu loh. Dan sederhana aja, bayangkan jika saya memberi lebih sebagai bagi hasil, apa jadinya dengan yang lain ya?
Saya bukan nggak mampu memberikan kebaikan kepada Bapak dan saya udah tunjukkan itu. Tapi lagi-lagi saya malah sekedar dijadikan konten saja. Bapak malah sudah ngerjain saya jika demikian. Begini. Kalau Yusuf Mansur bilang ke Pak Soeharto bahwa dia mau sekolahkan anaknya, dia mau biayain sekolah, nanti dulu. Wawancara Pak Darso Arif dengan seorang ibu, ya sudah ibu tua lah, saya lupa, Bu Lastri atau siapa gitu, Bu Lestari. Nah, wawancara Pak Darso dengan Ibu Lestari. Di situ Ibu Lestari mengatakan bahwa Yusuf Mansur sudah menjanjikan umroh, sudah menjanjikan memberi modal. Nyatanya sampai sekarang apa? Nol besar, belum ada yang ditepati. Pak Matizi, Yusuf Mansur menjanjikan Pak Matizi untuk umroh sudah berapa tahun? Bahkan sudah puluhan tahun, menyentuh puluhan tahun. Apa? Pak Matizi tidak diumrohkan oleh Yusuf Mansur, bahkan diumrohkan oleh seorang pengusaha gitu. Seorang pengusaha kalau tidak salah di bidang kuliner juga, Bapak Puspowardoyo. Justru Bapak Puspowardoyo yang mengumrohkan Pak Matizi. Janji Yusuf Mansur apa? Nggak ada gitu loh. Lalu kemudian dia bilang dia mau sekolahkan anak Pak Soeharto. Tapi lagi-lagi saya malah sekedar jadikan konten saja. Bapak malah sudah ngerjain saya jika demikian. Saya begitu tulus memberikan ini dan itu, tapi hanya hitungan menit, hitungannya terus terang ya. Ini Yusuf Mansur tidak memberikan ini dan itu ya. Itu haknya Pak Soeharto. Saya begitu tulus memberikan ini dan itu, tapi hanya hitungan menit, hitungannya yakni nggak jauh dari kita berkomunikasi. Lagi-lagi saya dikontenkan. Sungguh saya marah, tapi buat apa saya marah? Sungguh saya marah, tapi buat apa saya marah? Yang rugi ya Bapak sendiri. Saya mah udah terserah, mau diapain aja saya kembalikan kepada Allah. Ini saya tulis dengan segala resiko dijadikan konten lagi oleh mereka-mereka yang gak suka dan menyerang saya terus. Dan saya udah gak berani sama sekali jawab-jawab, apalagi telepon tadi rekam-rekam lagi dan dijadikan alat untuk menyerang saya. Jadi ya, selamat memakan tindakan Bapak sendiri. Banyak sekali ini. Silahkan kalau mau ngontenin ini ya, berarti kan nggak apa-apa tuh. Yusuf Mansur sudah ngomong sendiri. Silahkan kalau mau ngontenin ini. Silahkan kalau mau ngirim-ngirim ke mereka WA saya ini. Saya udah nggak peduli. Ini jawaban saya karena saya kasihan saja. Habis ini tidak akan ada satupun yang saya jawab lagi. Dan terserah nganggap saya apa. Saya pegang arsip segala percakapan by WA dan dari video awal bahwa kontennya tidak seperti yang dikontenkan. Bener-bener dah. Gimana? Terus begini Pak Soeharto balas. Saya kalau nggak dibantu media ya gimana caranya mau minta hak saya sama Pak Ustadz Mansur ini gitu loh. Saya udah ke Jakarta Pak, saya ngumpulin duit tuh dapat 1 juta. Itu bener Pak, saya itu di itu loh, Tangerang, Karangtengah, Celeduk itu, sampingnya sebelahnya Matahari itu. Saya datang di situ Pak. Benar, saya bolak-balik ngomong Pak. Saya tuh ngomong apa adanya, gitu loh. Itu. Kalau Pak Ustadz Yusuf Mansur pas enak kan ya saya nggak kayak gini tuh Pak. Saya benar Pak, yang saya harapkan itu tok Pak. Saya udah ke sana Pak. Ketemu sama Bu Tini itu, saya nggak ada pilihan lain gitu loh, nggak bingung, saya bingung gitu loh. Masalahnya gini, uang segitu tuh kecil Pak bagi yang punya duit, tapi kalau bagi saya kan uang itu hasil keringat ya Pak gitu. Saya lagian juga nggak minta cuma-cuma tuh enggak Pak, itu minta harapan saya yang seperti waktu Pak Ustadz tuh ceramah gitu loh, gitu. Ya sebenarnya sederhana saja permintaan dari Pak Soeharto itu. Kembalikan hak dia, selesai masalah kan, kembalikan hak dari Pak Soeharto. Urusan selesai, tidak perlulah berplaying victim, tidak perlulah seolah-olah paling terzolim, seolah akan balikin saja duitnya kan beres. Saya akan buat video ucapan terima kasih kepada Yusuf Mansur. Saya nggak masalah kok buat video seperti itu. Saya nanya Yusuf Mansur ini mengembalikan duit Pak Soeharto yang 9 juta lebih itu, saya akan membuat video terima kasih Yusuf Mansur.
sudah mengembalikan hak dari Pak Soeharto. Tapi tidak selesai di Pak Soeharto, masih ada korban yang lain gitu loh. Ya ini minta maaf, bukan yang ketawa karena apa. Ini ya karena lucu saja gitu kan. Dari dulu kita tawarkan, bikinlah posko. Kalau memang benar-benar niat ingin baik gitu loh, ingin mencari kebaikan di antara kita gitu, bikinlah posko pengaduan korban, komplain para korban. Jadi tinggal dilihat siapa-siapa yang menginvestasikan uangnya, dia bawa barang-barang buktinya, kembalikan uangnya beserta apa yang sudah dijanjikan gitu. Karena saya sudah bilang bahwa 12 juta ditambah 9 juta, 8% per tahun itu saja dikembalikan semuanya. Itu sebenarnya belum membantu mengembalikan kekecewaan mereka terhadap Anda, wahai Yusuf Mansur. Karena dulu kalau kita lihat video-video presentasi Anda di masa lalu, itu sangat too good to be true. Angin surga sekali gitu loh. Too good to be true. Sehingga mereka begitu yakin, masyarakat menengah ke bawah ini begitu yakin gitu. Duit Pak Soeharto itu hasil dia buruh, teman-teman. 70.000 sehari, dia mukul batu, teman-teman. Tapi dengan kasih sayang, dia menginvestasikan kepada Yusuf Mansur, plus sedekah 4 juta. Jadi totalnya sebenarnya 16 juta. Hanya kan yang 4 juta ini sedekah. Semoga Allah kemudian mengganjar itu dengan pahala bagi Pak Soeharto. Lalu kemudian sekarang Yusuf Mansur mengatakan seolah-olah ini duit apa dia kasihani Pak Soeharto. Itu bukan hak Anda, itu hak Pak Soeharto memang yang Anda berikan ke Pak Soeharto. Harusnya Anda yang minta maaf ke Pak Soeharto gitu loh. Oke, kita lanjut terakhir ini. Kalau Pak Ustadz Yusuf Mansur nggak mau ngasih yang 8% kepada saya, nggak apa-apa Pak. Hukum alam, hukum akhirat pasti berlaku Pak. Pasti berlaku. Saya orang kecil Pak, saya rakyat kecil. Insya Allah doa saya akan dijabahi Gusti Allah Pak. Itu udah terakhir tuh saya chat sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Bukan kemana-mana, bukan gitu loh. Ya jangan marah-marah toh Pak. Kalau marah ya semua orang juga bisa marah Pak. Semua orang bisa marah Pak. Gampang mudah kalau marah Pak. Cuma kan yang dimarahin tuh gimana, asal usulnya gimana kan gitu. Semua itu ada asal usulnya, ada sebab musababnya gitu loh Pak. Nggak asal marah, nggak asal ngoceh, nggak asal ngomong, nggak asal keluar-keluar kan enggak. Ada asal usulnya gitu loh. Asal usulnya kalau enak ya belakangnya enak, depannya enak ya udah selesai gitu loh Pak. Kalau kayak gini terus ya gimana gitu loh. Kok malah kayak gitu tuh gimana? Orang saya tuh bingung kok gitu loh. Bingung gitu. Pak Ustadz kalau saya tidak menertawakan siapa-siapa, saya cuma menertawakan keadaan ini gitu loh. Sebenarnya kan keadaannya itu simpel gitu loh. Kenapa saya ketawa? Karena sebenarnya keadaannya simpel. Orang ini mau baik apa enggak? Mau cari titik temu, mau cari solusi apa gimana? Mau menyelesaikan masalah atau gimana? Kan sebenarnya simpel loh kalau menyelesaikan masalah. Nih bikin posko nih. Posko Hotel City contohnya nih. Posko Hotel City. Siapapun orang yang kemudian ingin meminta haknya dikembalikan, datang ke sana, bawa bukti-bukti investasinya, kan selesai teman-teman. Kan selesai masalah, tidak perlu ada masalah seperti ini. Kenapa kemudian Pak Soeharto ini muncul di media? Seperti saya bilang di awal video tadi, bahwa Pak Soeharto menghubungi kami ketika dia berusaha untuk meminta haknya, dia tidak menemukan solusi. Dia tidak menemukan satu pernyataan atau satu tindakan yang kemudian bisa mengembalikan haknya. Akhirnya dia hubungilah Pak Darso, kan di YouTube Pak Darso itu ada nomor teleponnya, ya kan? Begitu diwawancara oleh Pak Darso, kita pun ikut karena kita tahu lokasinya di Gerobokan. Kita kemudian hubungi Pak Soeharto dan kita wawancari Pak Soeharto gitu. Kan kita memang dari awal niatnya untuk bagaimana caranya membantu korban, kita angkat ke media sampai kemudian bisa haknya dikembalikan. No viral, no justice, teman-teman. Oke, semoga duit Pak Soeharto ini dikembalikan. Saya sudah bilang, kalau misalkan duit Pak Soeharto yang 9 juta ini dikembalikan, saya akan bikin video ucapan terima kasih kepada Yusuf Mansur. Cukup sekian dari saya Al-Walid, see you on the next videos.